Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonya Anderwan, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2022. Saat ini sedang menjalani mata kuliah telaah kurikulum pembelajaran ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan praktik saya dalam mengajar di dalam kelas pada materi akuntansi, laba rugi. Baik, itu saja yang dapat saya tampilkan dalam praktik saya dalam mengajar. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Maaf tadi Bapak sedikit telat. Kepada kepala kelas silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita mulai dengan Bapak. Ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, hari ini kayaknya kalian semua ceria, jadi Bapak harap semua yang ada di sini hadir semua. Jadi, adakah yang hadir? Ada satu Pak yang hadir. Betul, benar satu. Siapa? Jadi Pak satu. Demam. Iya Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak harap kalian semua sudah membersihkan tempat duduknya masing-masing. Percuma kalau diri kalian sehat tapi lingkungannya nggak sehat. Silakan dicek dulu. Oke. Jadi hari ini kita bakal belajar, kita meneruskan pembelajaran kita di minggu kemarin tentang laporan keuangan. Jadi hari ini minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang laporan laba rugi, laporan perubahan modal, terus hari ini kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Mengenai laporan posisi keuangan, adakah dari kalian yang sudah tahu apa itu laporan posisi keuangan? Silakan angkat tangan. Silakan teman-teman. Jadi laporan tentang posisi keuangan pada perusahaan itu biasanya ada lagi di atas atau di bawah perusahaan itu? Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang mengenai informasi keuangan itu ada di posisi atas atau bawah. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Gak ada? Oke, lanjut Bapak kasih tahu. Jadi laporan posisi keuangan itu adalah laporan yang disusun secara sistematis, berisi aktiva, utang, modal. Jadi di laporan posisi keuangan ada aktiva, ada pasifa. Aktiva sama dengan modal, liabilitas ditambah modal. Jadi di laporan posisi keuangan kita membuat itu untuk menunjukkan adakah keadaan keuangan kita dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, mengapa kita perlu membuat laporan posisi keuangan? Di laporan posisi keuangan kita ada 3 fungsi, ada 3 manfaat. Yang pertama, mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Jadi dengan kita mengetahui keadaan finansial atau keuangan dari perusahaan kita tahu bakal mengevaluasi di bagian mana. Kita tahu bakal memperbaiki di bagian mana. Lalu sebagai acuan dalam membuat keputusan strategis. Nah, seperti yang fungsi pertama, mengevaluasi, kita bisa tahu keputusan apa yang mau kita buat. Keputusan yang baik untuk membuat perusahaan kita jauh lebih baik, untuk berkembang itu. Lalu sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan stakeholder lain. Jadi di laporan posisi keuangan kan kita menunjukkan adanya aktiva, adanya pasifa. Nah, dari aktiva dan pasifa tersebut, perusahaan bakal tahu keuangan kita bagaimana, utang dan modalnya itu bagaimana. Jadi
investor bisa mengambil tindakan apakah bakal investasi di perusahaan kita atau tidak. Ya. Di awal Bapak sudah sebutin ada 3 komponen: aktiva, pasiva, modal, kewajiban. Nah, di aktiva atau aset merupakan harta yang dimiliki perusahaan dalam dengan nilai manfaat di masa depan. Jadi aktiva itu ada aktiva lancar, aktiva tetap, terus aktiva tak berwujud. Lalu selanjutnya ada kewajiban dan liabilitas. Liabilitas itu utang, kewajiban adalah utang. Jadi apa yang harus kita bayar ke orang lain atau perusahaan lain. Nah, utang itu ada utang jangka panjang, utang jangka pendek. Itu harus kita wajib bayar ke perusahaan orang lain, atau kalau kita punya utang itu kita harus bayar. Terus modal atau ekuitas. Ekuitas atau modal itu merupakan harga kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Nah, komponen-komponen ini kita perlukan untuk menghitung atau untuk menyusun laporan posisi keuangan. Nih, untuk kita menyusun laporan posisi keuangan itu ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk skulptro dan di slide selanjutnya adalah bentuk stafel. Nah, bentuk skulptro ini dibagi jadi 2, aktiva terus pasiva di sebelah kanan. Pasiva kan liabilitas dan kewajiban. Dalam bentuk skulptro, neraca bentuk skulptro adalah bentuk laporan keuangan yang memisahkan antara aktiva di posisi kanan kiri sebenarnya dengan pasiva di posisi kiri. Sedangkan di sisi kiri ada isi dengan akun aktiva. Pokoknya gitu, di aktiva itu kanan, pasiva itu kiri. Nah, misal di sini ada aktiva kas 3.000. Kas 3.000, bank 2.500, surat-surat berharga 1.000, piutang 3.500, persediaan 2.000, dan kita hitung total aktiva lancarnya itu 12.000. Dilanjutkan dengan menghitung aktiva tetap, tanah, bangunan, mesin, peralatan ditotalkan 2.000. Selanjutnya ada aktiva lainnya, tinggal dijumlahkan juga. Di sini ada total aktiva. Begitu pula dengan sisi berikutnya, di sisi kiri. Jadi Bapak, ada utang lancar. Pertama kita hitung dulu utang-utangnya. Kalau sudah semua, di sini ada total utang. Kita lanjut dengan mengisi modal. Modal itu dapat dari mana? Itu modal akhir. Sebelumnya kita sudah belajar perubahan modal. Nah, tinggal dijumlahin total pasiva. Dari kita menyusun bentuk laporan posisi keuangan seperti yang Bapak bilang tadi ada 3 fungsinya. Jadi bisa dibilang laporan posisi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam menyusun siklus akuntansi. Ini ada bentuk satunya lagi, berbeda dengan bentuk kontrol. Bentuk stafel itu menyusun lurus ke bawah, didahului dengan aktiva dan lanjutkan dengan pasiva, utang dan modal. Caranya sama, kredit ditambah kredit untuk biar saldo normalnya kredit ditambah dengan aktiva yang saldo normalnya debit. Yang membedakan adalah penyusunan dalam menyusun laporan posisi keuangan. Kontrol dibagi 2, stafel menyusun lurus ke bawah. Mirip dengan bentuk tabelnya neraca saldo. Contoh nih, kalau kita mau bikin laporan posisi keuangan,
kita coba bikin dalam bentuk foto. Di sana ada dana kas, piutang dan persediaan. Dana kas, piutang dan persediaan termasuk dalam aktiva lancar. Totalnya 3 juta. Anggap saja 3 juta, 3.000. Dilanjutkan dengan total investasi. Investasi termasuk dalam aset tidak lancar, aktiva tidak lancar, investment. 6.000. Kalau nggak ada lagi yang komponen-komponen aktiva, kita langsung jumlahkan 9.000. Masuk ke dalam piutang. Nah, piutang, utang. Itu ada utang jangka panjang, utang jangka pendek. Utang jangka panjang. Ini sejuta, ini 2 juta. Jangka panjang. Jangka panjang itu ada 1 juta, ditambah yang pendek, bukan jangka pendek, 2 juta. Ditotalkan 3 juta. Masuk ke modal, ada nggak modalnya? Modalnya di sini tertulis 6 juta. Kita tambahkan dengan yang modal 9 juta. Nah, kalau aktiva sama pasifanya sudah ada, situ pasti posisi keuangan, laporan posisi keuangan yang kalian buat itu sudah kita. Nih, kalau ada contoh pasti ada tugas. Jadi kerjanya kalian tugas. Nah, di sini ada tugas laporan posisi keuangan. Kalian lihat ini ada, kelihatan nggak ya di belakang? Ini ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, perangkat lain, akumulasi, hutang, modal, praik, pendapatan, beban-beban. Ada lagi. Nah, dari tugas yang ini, silakan kalian kerjakan. Hari ini dikumpul. Jadi terkait tugas ini, ada kalian yang ingin tanya? Laporan posisi keuangan kalian bisa buat dalam bentuk sampel atau struktur, jadi dibebaskan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya? Tadi Bapak sudah bilang. Sepulang sekolah ini silakan kalian kumpulkan, ketua kelas silakan dikumpulkan semuanya, nanti taruh di meja Bapak di kantor. Oke, sekian dari materi Bapak yang bisa sampaikan hari ini. Bapak harap kalian mampu buat memahami dalam menyusun laporan posisi keuangan. Jadi ini sebenarnya gampang, tinggal tambah-tambah kurang-kurang. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut silahkan temui Bapak di kantor. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.